Halo, selamat pagi adik-adik. Siapa yang tadi pagi bangun masih dibangunin oleh orang tuanya? Kenapa coba? Apa adik-adik tidurnya kemalaman? Bersyukur sekali hari ini kita bisa bangun pagi dengan badan yang sehat dan bisa mengikuti sekolah minggu online GKJ Nanggulan dalam keadaan yang baik. Itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan Yesus untuk kita semuanya. Yuk, mari kita awali sekolah minggu kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi bersama lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini, hari ini. Adik-adik, mengawali sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita berdoa menghadap Tuhan. Ayo, lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat-Mu. Saat ini Tuhan, bersyukur kami bisa melaksanakan sekolah minggu kami, meskipun kami lakukan dari rumah kami masing-masing, tapi kami bersyukur Tuhan pada saat ini memberi kesempatan kepada kami untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Kami menyerahkan sekolah minggu kami pagi hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang memberkati dari awal pertengahan hingga akhir nanti. Ampunkan dosa-dosa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini bacaan kita terambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Saya akan membacakan untuk adik-adik semua ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18 bagian A, bagian awal. Efesus 6 ayat 14 sampai 18a. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat.
Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Demikian adik-adik firman Tuhan yang terambil dari Efesus 6 ayat 14 sampai 18 bagian A. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, siapa yang tahu pada tanggal 17 Agustus kemarin kita merayakan atau memperingati hari apa? Ya, kita baru saja merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Apakah ada yang tahu dulu para pahlawan kita ketika mau berperang mereka membawa apa saja? Iya, ternyata mereka mempersiapkan diri sebelum berperang. Mereka membawa perlengkapan-perlengkapan untuk berperang. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saya punya 2 buah gambar dan gambar itu akan saya tunjukkan pada adik-adik semuanya. Coba adik-adik perhatikan dengan baik. Gambar yang pertama adalah gambar seorang prajurit. Nah, ini gambar seorang prajurit. Adik-adik perhatikan ya gambar prajurit ini. Sedangkan gambar yang kedua adalah gambar seorang pemadam kebakaran, pegawai pemadam kebakaran. Baik, adik-adik coba perhatikan apa ada kesamaan di antara 2 buah gambar ini. Iya, adik-adik ada yang menemukan kesamaannya? Ya, ternyata dua-duanya mereka berdua antara prajurit dengan petugas pemadam kebakaran ini sama-sama menggunakan semacam pakaian pelindung. Ya, pakaian untuk melindungi diri mereka di dalam melaksanakan tugasnya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, di dalam banyak pekerjaan atau kegiatan aktivitas kita sehari-hari, penting sekali bagi kita untuk memiliki perlengkapan yang tepat di dalam kita melindungi diri kita. Apa yang akan terjadi kalau tadi misalnya petugas pemadam kebakaran itu masuk ke sebuah gedung yang terbakar tanpa kemudian dia menggunakan perlengkapan untuk memadamkan api. Sudah tentu petugas pemadam kebakaran itu akan terbakar. Kemudian, apa yang akan terjadi kalau seorang prajurit tadi ketika maju berperang tanpa membawa perlengkapan perang? Ya, dia bisa mati tertembak atau terkena panah dan seterusnya. Kemudian, apa yang akan terjadi kalau misalnya ada seorang penyelam yang masuk ke dalam laut, menyelam ke dalam laut tanpa menggunakan perlengkapan menyelam? Tentu penyelam itu akan kekurangan oksigen dan tidak bisa bernafas. Orang yang tidak bisa bernafas tentunya bisa mati, tenggelam dan mati. Masih banyak contoh-contoh yang lain lagi adik-adik, tapi itu tadi yang bisa saya sampaikan, contoh 3 macam orang yang kemudian di dalam pekerjaan atau aktivitasnya membutuhkan perlindungan. Nah, adik-adik, apakah di dalam hidup kita ini membutuhkan perlindungan? Kira-kira kita membutuhkan perlindungan
diri dari apa? Saya akan memberi contoh untuk adik-adik semua. Misalnya, kita menggunakan selimut pada waktu malam hari kita tidur. Untuk apa? Untuk melindungi diri kita dari dinginnya malam dan dari gigitan nyamuk. Lalu kemudian contoh yang lain, kita membutuhkan sepatu untuk melindungi kaki kita supaya ketika kita berjalan kaki kita tidak menginjak benda-benda yang tidak diinginkan. Misalnya duri, misalnya lagi pecahan kaca dan lain sebagainya. Adik-adik, sama seperti orang membutuhkan banyak hal untuk melindungi diri mereka dari bahaya di dalam pekerjaan atau aktivitas atau kegiatan mereka sehari-hari, Tuhan juga memberikan kepada kita jenis perlengkapan atau alat untuk melindungi diri kita dari si jahat atau iblis. Dalam cerita Alkitab hari ini, Paulus menulis bahwa perlengkapan itu seperti perlengkapan senjata seorang prajurit. Nah, hari ini kita akan mendengar tentang bagaimana Tuhan memberi kita perlengkapan untuk terus setia hidup menjadi anak-anak di dalam Tuhan. Nah, apa saja perlengkapan senjata rohani tersebut? Tadi di dalam bacaan Alkitab disebutkan. Yang pertama ada ikat pinggang kebenaran. Adik-adik tahu manfaat ikat pinggang? Iya, supaya pakaian kita tetap pada posisinya. Coba kalau misalnya celana kita itu terlalu longgar, terus kemudian melorot, malu kan? Nah, ikat pinggang juga kemudian bisa membuat penampilan kita menjadi lebih rapi, lebih enak untuk dilihat. Nah, adik-adik seharusnya juga melakukan kebenaran seperti ketika memakai ikat pinggang. Supaya ketika teman-teman yang lain melihat kita kelihatan berbeda dengan teman-teman yang tidak melakukan kebenaran. Yang kedua, baju zirah keadilan. Adik-adik, yang namanya keadilan itu adalah bertindak jujur. Ada di antara adik-adik yang mungkin masih suka berbohong. Rendah hati itu tidak sombong. Lalu bersikap adil satu sama lain. Nah, di sini adik-adik diminta untuk berlaku adil. Jadi di antaranya tadi selalu berkata jujur. Terus kemudian rendah hati itu beda dengan rendah diri ya. Rendah diri itu minder, rendah hati itu tidak sombong. Nah, dalam bergaul kita diharapkan, dalam pergaulan kita sehari-hari diharapkan kita bisa senantiasa bertindak jujur, rendah hati, dan adil. Yang ketiga, kasut kerelaan memberitakan Injil. Adik-adik, kasut itu alas kaki ya, atau bisa disebut sebagai sepatu. Kasut dipakai untuk melindungi kaki kita dan membantu kita untuk bisa berlari dengan berani.
Nah, kita diajak juga untuk di sini berani mewartakan firman Tuhan melalui perkataan kita dan perbuatan kita. Adik-adik, jadi kata-kata kita, tindakan kita, tingkah laku kita itu harusnya adalah tindakan, kata-kata, tingkah laku yang baik. Karena itu merupakan bagian dari kita memberitakan Injil Tuhan. Jadi ketika orang lain melihat kita atau teman-teman yang lain melihat kita, kita kelihatan sebagai anak-anak Tuhan yang memberitakan Injil Tuhan dengan kata-kata kita, perbuatan kita atau tindakan kita. Yang selanjutnya adalah perisai iman. Perisai itu kalau di dalam peperangan digunakan untuk melindungi diri dari ada panah musuh misalnya. Nah, kalau di dalam hidup kita yang kita gunakan untuk membentengi diri kita apa? Ya, kalau dalam hidup orang percaya atau orang Kristen, kita anak-anak Tuhan, untuk membentengi diri kita dari musuh kita atau si jahat atau iblis itu adalah dengan iman atau dengan keyakinan kita pada Tuhan Yesus. Selanjutnya ada ketopong keselamatan. Nah, ini merupakan hal yang pokok yang kemudian menopang seluruh perlengkapan karena itu melindungi kepala. Ya. Adik-adik, kita harus percaya pada Tuhan Yesus yang sudah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Karena itu keyakinan kita yang utama. Nah, yang terakhir adalah pedang roh, yaitu firman Tuhan. Dengan firman Tuhan kita ditolong untuk bisa melawan si jahat. Ada 3 orang bersahabat bernama Alfa, Beta, dan Gamma. Mereka selalu bersama-sama. Suatu ketika dalam perjalanan pulang dari sekolah, mereka menemukan 1 lembar uang 20.000 di jalan. Wah, kayaknya asik nih kalau kita bagi bertiga, kata Alfa. Beta menyela, jangan, mungkin pemiliknya masih mencari-cari, kan kasihan. Alfa bicara lagi, sudahlah, kita pakai buat beli es krim saja uang temuan kita ini. Ini kan panas udaranya, pasti segar kalau makan es krim. Nah, kemudian Beta mengatakan kepada Gamma, aku tidak mau mengambil uang itu. Jangan-jangan orangnya masih mencari. Kasihan, mungkin dia sangat membutuhkan. Betul Beta, aku setuju. Lagi pula mengambil sesuatu yang bukan milik kita itu tidak boleh. Minggu lalu kakak sekolah minggu juga sudah mengingatkan kita untuk tidak mengambil apa yang bukan milik kita. Nah, adik-adik, cerita di atas tadi itu merupakan salah satu contoh bagaimana kita menggunakan senjata rohani kita untuk berperang melawan si jahat atau melawan iblis. Tuhan Yesus membantu kita di dalam memberikan perlengkapan rohani untuk membuat kita kuat terhadap si jahat atau iblis.
dan juga untuk membantu kita anak-anaknya supaya hidup lebih setia di dalam Tuhan. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari sekali lagi kita memuji Tuhan bersamaan dengan kita mengaturkan persembahan kita pada Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, selesai sudah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, namun mari kita satu di dalam doa untuk menutup kegiatan sekolah minggu kita hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Engkau menyertai dan memberkati sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Apa yang telah kami dengar, biarlah itu menjadi bekal kami untuk hidup dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, kami hari ini juga memberikan sedikit persembahan. Berkatilah persembahan kami, dan biarlah apa yang kami persembahkan ini bisa dijadikan sebagai sarana untuk kegiatan sekolah minggu di GKJ Nanggulan. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau Engkau sudah memberikan kekuatan dan kemampuan pada kami untuk melakukan aktivitas kami. Kami akan melanjutkan kegiatan kami hari ini, memohon penyertaan tangan Tuhan atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, selesai sudah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.